Shalom saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhanlah yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja 17 yang menceritakan tentang Tuhan yang menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit karena di seluruh tanah Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, kita sering mendengar firman Tuhan yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Kita disuruh memperhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Kisah Elia ini, diberi makan roti dan daging oleh burung gagak, memperlihatkan kepada kita tentang ayat-ayat di atas yang terbukti. Bahwa Elia tidak usah khawatir. Di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang mengalami masa kekeringan, berarti gagal panen, masa kelaparan, Elia diberi makan oleh Tuhan melalui burung gagak. Berarti firman Allah yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, sudah dibuktikan ya dan amin. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia betul-betul memberi makan kepada burung di udara, bahkan berlebih, sehingga bisa memberi makan Elia dari kelebihannya. Berarti firman Allah untuk memperhatikan burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, namun demikian diberi makan oleh Allah, adalah ya dan amin. Saudara-saudara, suami dan anak saya suka tergerak untuk memberi sisa-sisa makanan ke halaman rumah. Dan mereka menikmati dengan terharu bagaimana burung-burung datang memakainya. Saya percaya Tuhan mengasihi burung-burung tersebut dan menggerakkan hati anak-anak saya saat itu untuk memberinya makan. Nah, sekarang saya ajak saudara membayangkan bagaimana burung digerakkan untuk memberi makan manusia. Itulah yang dialami oleh Elia, adalah suatu pernyataan janji Allah yang ya dan amin. Tentu saja banyak argumentasi, yaitu bagaimana Bu? Enak dong orang-orang yang malas bekerja. Saudara, kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang malas bekerja, karena untuk mereka, kitab Amsal ada mengatakan mereka akan jatuh miskin. Topik kita sedang memperlihatkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi, sangat peduli kepada hidup saudara-saudara dan saya. Cerita ini berlanjut dengan sungai yang menjadi sumber minum Elia akhirnya kering. Sehingga Elia harus pergi sesuai perintah Tuhan sebagai berikut. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Seorang janda. Kali ini Tuhan menggerakkan hati seorang janda miskin untuk memberi makan Elia. Sepertinya di akal budi pikiran manusia tidak adil. Kenapa Tuhan tidak menggerakkan hati pembesar, pejabat, orang kaya saja untuk memberi makan? Kan kasihan janda, miskin lagi. Tetapi saudara-saudara, rencananya dan caranya bukan seperti rencana kita. Di dalam Yesaya 53
Sebab rancanganku, kata Allah, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tahukah saudara-saudara, Elia hanya manusia biasa seperti kita. Maka seperti Tuhan mengasihi Elia, Dia pun sangat mengasihi kita. Dan Dia menjaga kelangsungan dan kesejahteraan hidup kita di bumi. Semua pekerjaan, bisnis, keluarga, kehidupan sosial, teman-teman, pendidikan, semuanya Tuhan yang memberikannya kepada kita. Janganlah ada seorang pun yang bermegah. Maka janganlah fokus kepada apa yang saudara tidak punya, tetapi renungkanlah apa yang sudah saudara punya dan menikmatinya. Tahukah saudara-saudara bahwa segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli sang janda miskin telah memberi makan Elia dan memberkati kehidupan sang janda dengan anaknya, yang Alkitab mencatat sebagai berikut. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan sekaligus memakai Elia yang dalam cerita ini sangat tidak punya apa-apa, sampai makan dan minum harus diberi oleh burung gagak dan janda miskin. Tetapi rancangan Allah yang lebih tinggi dari langit telah membuat hidup Elia yang miskin tersebut memberkati kehidupan sang janda dan anaknya, sehingga tidak sampai mati kelaparan. Alkitab mencatat di ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara, marilah tetap fokus kepada kasih karunia-Nya yang sudah diberikannya kepada kita. Dan percayalah, dalam masa-masa yang sulit, jangan goyah imanmu. Selalu percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saudara. Selamat pagi, selamat menjalani hidup hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya, amin.